Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kalian semua. Apa kabar hari ini? Pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas mengenai materi genetik. Adapun tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi struktur gen, DNA, dan kromosom. Yang kedua, peserta didik dapat menganalisis fungsi gen, DNA, dan kromosom. Yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan teori-teori replikasi DNA. Yang keempat, peserta didik dapat membedakan DNA dengan RNA. Dan yang terakhir, peserta didik dapat menjelaskan proses sintesa protein. Maka dari itu, mari kita lihat yuk sama-sama. Berdasarkan persepsi yang barusan Ibu jelaskan mengenai bahwa DNA dapat digunakan untuk menentukan hubungan kekerabatan berdasarkan sifat-sifat yang diwariskan. Di sini berdasarkan the table bahwa informasi hereditas dikode dalam bahasa kimia. DNA yang diproduksi di dalam semua sel tubuh. Adapun urutan DNA inilah yang mengendalikan perkembangan sifat biokimiawi, anatomis, fisiologis, dan sebagian sifat perilaku. Jadi, DNA sangat berperan dalam pewarisan sifat dari orang tua kepada anaknya. Nah, di sini materi genetik yang akan kita bahas salah satunya ada DNA, ada RNA, ada kromosom, dan ada gen. DNA bentuknya seperti ini, double helix. Salah satunya adalah yang dikenal dengan DNA deoksiribonukleat asid atau yang dikenal dengan asam deoksiribonukleat atau yang dikenal dengan ADN merupakan tempat penyimpanan informasi genetik, dan DNA ini terletak pada inti sel di dalam struktur kromosom dan terletak pada organel sel yang bernama mitokondria. Berbagai jenis DNA bergabung untuk membentuk gen, kemudian gen-gen tersebut bergabung untuk membentuk kromosom. Sedangkan DNA merupakan makromolekul polinukleotida yang tersusun atas polimer nukleotida yang berulang-ulang, tersusun rangkap membentuk DNA helix atau ganda yang dikenal dengan double helix dan berpilin ke kanan. Ini adalah salah satu gambar dari contoh model DNA. Lanjut. Sekarang lanjut ke strukturnya. Adapun struktur DNA di sini adalah setiap nukleotida itu terdiri dari 3 gugus molekul, yaitu gugus fosfat, gula deoksiribosa, dan basa nitrogen. Sedangkan basa nitrogennya digolongkan menjadi 2, yaitu basa nitrogen purin dan basa nitrogen pirimidin. Adapun basa nitrogen purin itu terdiri dari atas adenin atau yang dikenal dengan A dan guanin disimbol dengan G. Sedangkan untuk basa pirimidinnya di sini adalah terdiri dari sitosin dan timin. Ini adalah salah satu contoh untuk struktur DNA. Yang warna biru ini adalah guanin dan yang warna ungu ini adalah sitosin. Bahwa sitosin awalnya ini guanin. Jadi sitosin berpasangan dengan guanin, sedangkan adenin berpasangan dengan timin. Nah, sedangkan fungsi, apa itu fungsi DNA? Nah, fungsi DNA itu membawa informasi genetik, memiliki peran dalam pewarisan sifat, mengekspresikan informasi genetik, kemudian mensintesis molekul kimia lain, dan menduplikasikan diri atau bereplikasi. Kita lanjutkan ya. Nah, untuk replikasi DNA di sini dikenal ada beberapa teori. Salah satunya ada teori konservatif, semi konservatif, dan dispersif. Adapun teori semi konservatif itu adalah DNA induk
tidak mengalami perubahan apapun. Lalu urutan pesan nitrogennya disalin sehingga terbentuk dua rantai DNA yang sama persis. Nah, seperti ini. Jadi ini tidak ada perubahan. Sedangkan untuk teori semi konservatif, masing-masing pita DNA bertindak sebagai template sehingga terbentuk pita baru yang komplementer atau saling melengkapi dengan pita tunggal DNA lama yang pada akhirnya menjadi dua DNA baru yang identik dengan DNA lama. Nah, sekarang teori dispersif, yaitu DNA ini terpotong-potong, kemudian potongan tersebut merangkai diri menjadi dua buah DNA baru. Nah, ini ada salah satu gambarnya. Kenapa kita beri warna yang berbeda supaya kelihatan lebih jelas perbedaannya. Kita lanjut. Nah, untuk struktur RNA selain DNA ada istilah RNA. Nah, untuk struktur RNA di sini adalah terdiri dari makromolekul polinukleotida berupa rantai tunggal yang tidak berpilin seperti DNA. Kemudian RNA banyak terdapat pada ribosom atau sitoplasma dan keberadaannya tidak tetap karena mudah terurai dan harus dibentuk kembali. Sedangkan untuk RNA adalah suatu polinukleotida yang tersusun dari banyak ribonukleotida. RNA berperan dalam proses sintesa protein di dalam sel, akan tetapi pada beberapa jenis virus RNA berperan sebagai DNA untuk membawa informasi genetik. Nah, ini strukturnya. Setiap struktur RNA itu terdiri dari 3 gugus molekul, ada gugus fosfat, gugus ribosa, dan basa nitrogen. Kemudian untuk basa nitrogen digolongkan menjadi dua, yaitu nitrogen furin dan furinidin. Kita tahu bahwa basa furin untuk RNA adalah guanin, dan untuk basa furinidin terdiri atas sitosin dan urasil. Kita lanjut. Nah, ini macam-macam RNA-nya. Ada RNA duta atau mRNA, disebut juga codon, karena bertugas membawa kode-kode genetik berupa urutan basa nitrogen dan sebagai cetakan untuk mensintesis protein. Sedangkan untuk RNA transfer atau tRNA itu berfungsi sebagai mengangkut asam amino ke permukaan ribosom pada saat translasi. Penerjemah urutan nukleotida RNA duta menjadi urutan asam amino polipeptida. Nah, untuk selanjutnya RNA ribosom atau RNAR atau rRNA itu berperan dalam sintesis rantai protein sebagai tempat pertemuan antara RNA duta dan RNA transfer. Nah, di sini ada perbedaannya antara DNA dan RNA. Salah satunya dari mulai struktur, komponen, basa nitrogen, dan letak serta jumlah fungsi. Untuk struktur, bahwa untuk DNA itu double helix, sedangkan RNA adalah rantai tunggal. Untuk komponennya deoksiribosa dan RNA ribosa. Sedangkan basa nitrogennya purin, adenin guanin, terpilih sitimin, dan sitosin. Sedangkan untuk RNA itu adenin guanin untuk purinnya, pirimidinnya, sitosin, dan urasil. Letaknya itu inti sel di mitokondria dan kloroplas. Kalau untuk RNA di inti sel sitoplasma. Jumlahnya tetap, RNA berubah-ubah, terjadi perubahan sifat dan protein selain sisa protein. Rupanya itu saja yang perlu saya Ibu sampaikan untuk pertemuan kita hari ini. Untuk materi kromosom kita lanjutkan ke minggu berikutnya atau di pertemuan berikutnya. Rupanya itu saja yang perlu saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.